Pagi itu, udara di lokasi proyek Grand Horizon Estate terasa dingin menusuk, namun ketegangan yang menggantung di sana jauh lebih membekukan. Di tengah keriuhan para pekerja yang sibuk memindahkan material dan mengatur logistik, berdiri Elara. Sosok yang hampir tak terlihat di antara kerumunan. Ia mengenakan kemeja katun berwarna biru muda dan celana panjang hitam yang sedikit lusuh. Penampilannya kontras mencolok dengan jajaran mobil mewah yang terparkir rapi di area direksi. Siapapun yang melihatnya akan langsung berasumsi bahwa ia hanyalah salah satu staf administrasi rendahan, atau mungkin hanya seorang pesuruh kantor yang sedang mengantar kopi. Elara adalah istri dari Damian, yang menjabat sebagai salah satu manajer proyek di bisnis keluarga ini. Bisnis yang, ironisnya, hampir 80% kepemilikannya berada di tangan Elara, namun tak seorang pun mengetahuinya. Statusnya sebagai investor utama dan pemegang saham mayoritas tersembunyi rapat di balik beberapa perusahaan cangkang dan jaringan finansial yang dikelola ketat oleh Pak Hendra. Pengacaranya yang sangat loyal dan kompeten. Selama bertahun-tahun pernikahan, Elara memilih untuk bersembunyi di balik peran istri rumahan yang tak tahu apa-apa. Sebuah peran yang sempurna untuk mengamati dan mengumpulkan data. Hari itu adalah hari yang sangat krusial. Perusahaan sedang menunggu pengesahan kontrak senilai 15 miliar rupiah dengan sebuah konglomerat properti besar. Kontrak yang akan menentukan apakah proyek raksasa Grand Horizon Estate ini akan terus berjalan atau terhenti di tengah jalan. Kontrak itu adalah puncak dari negosiasi panjang yang sebenarnya berhasil diselesaikan berkat campur tangan dan strategi rahasia dari Elara sendiri. Namun, semua pujian dan tepuk tangan diarahkan kepada ibu mertuanya. Ibu Ratna, sang pimpinan keluarga yang sombong dan penuh percaya diri. Ibu Ratna adalah personifikasi dari kesombongan kelas atas. Ia selalu tampil elegan dengan setelan desainer dan perhiasan berkilauan, seolah setiap langkahnya adalah peragaan busana. Ketika ia melintas, semua staf menunduk hormat, bukan karena respek, tetapi karena takut pada lidahnya yang tajam dan kekuasaannya. Bagi Ibu Ratna, Elara hanyalah menantu tak berguna. Seorang wanita miskin tanpa latar belakang yang berhasil menikahi putranya, karena Damian terlalu bodoh untuk memilih wanita yang setara. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan pintu utama kantor proyek. Keluarlah Ibu Ratna, diikuti oleh Kevin, adik ipar Elara. Kevin adalah tipikal anak manja yang merasa paling berjasa. Ia selalu mengekor di belakang ibunya, membanggakan gelar sarjana manajemennya, yang sebenarnya dibiayai Elara secara anonim, dan selalu melontarkan komentar sinis kepada Elara setiap kali mereka berpapasan. Saat Ibu Ratna dan Kevin berjalan menuju ruang rapat utama, mata mereka menangkap sosok Elara yang sedang berdiri tenang di sudut koridor, mengamati papan denah proyek dengan pandangan tajam, menganalisis alur logistik yang menurutnya sedikit berantakan. Lihat siapa ini, suara Ibu Ratna terdengar tajam, diiringi tawa yang dibuat-buat. Kenapa kamu ada di sini, Elara? Apa kamu sedang menunggu antrean untuk makan siang gratis dari kantin proyek? Bukankah seharusnya kamu di rumah, mencuci pakaian suamimu? Kevin tertawa kecil, melipat tangan di dada. Mungkin dia sedang mencari ide, Bu. Ide untuk bisnis catering kecil-kecilan. Dia kan hanya punya bakat di dapur, bukan di proyek bernilai puluhan miliar ini. Elara hanya mengangkat wajahnya dengan ekspresi datar. Senyum kecil yang nyaris tak terlihat tersungging di sudut bibirnya. Ia sudah terbiasa. Selama ini, ia memang membiarkan dirinya diremehkan. Itu adalah bagian dari rencana besarnya. Setiap hinaan yang masuk, setiap anggapan remeh, adalah bahan bakar yang ia kumpulkan untuk ledakan yang akan datang. Ia tahu persis bagaimana cara kerja mereka. Bagaimana Ibu Ratna mengelola keuangan dengan serakah,
dan bagaimana Kevin hanya menjadi benalu. Ia bahkan tahu persis di mana letak lubang dan kelemahan terbesar proyek yang akan segera ia hancurkan ini. "Saya hanya ingin melihat kemajuan proyek, Bu," jawab Elara pelan, nadanya sopan dan terkontrol. "Tidak ada yang perlu dilihat oleh mata seperti kamu, Elara," potong Ibu Ratna dingin. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Proyek ini dibangun dengan darah, keringat, dan kontribusi dari keluarga inti. Kamu hanya seorang penonton. Tugasmu adalah mendukung suamimu, bukan berkeliaran di sini mengganggu staf yang sedang sibuk. Atau jangan-jangan kamu ingin mencoba mencuri denah." Ibu Ratna sengaja mengucapkan kata kontribusi. Dengan penekanan, menyindir Elara yang di mata mereka tidak pernah mengeluarkan sepeser pun untuk bisnis ini. Mereka tidak tahu bahwa Elara lah yang menyuntikkan dana awal yang sangat besar ketika bisnis keluarga itu diambang kebangkrutan beberapa tahun lalu, menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi raksasa seperti sekarang. Uang itu mengalir melalui perusahaannya, Nusantara Capital, yang namanya tidak pernah mereka kenal secara langsung. Elara menundukkan kepala, seolah menerima penghinaan itu dengan pasrah. "Baik, Bu, saya akan pulang." "Bagus." Ibu Ratna tersenyum puas, sebuah kemenangan kecil yang terasa besar baginya. "Sekarang pergilah. Kami ada rapat penting tentang kontrak 15 miliar yang akan segera ditandatangani. Ini adalah pembicaraan antar profesional. Dan kamu jelas bukan salah satunya." Ibu Ratna dan Kevin melenggang masuk ruang rapat, meninggalkan Elara sendirian. Elara berjalan ke arah tempat parkir, namun bukannya masuk ke mobilnya, mobil sederhana yang sengaja ia gunakan untuk penyamaran. Ia malah memutar langkah ke sisi lain kompleks proyek, menuju sebuah kafe kecil di seberang jalan. Di kafe itu, Maya, sahabat karib Elara, sudah menunggu. Maya adalah satu-satunya orang, selain Pak Hendra, yang tahu tentang identitas ganda Elara sebagai seorang investor raksasa. "Kau membiarkan mereka menghinamu lagi?" tanya Maya begitu Elara duduk. Rasa frustrasi terasa jelas di suaranya. Elara hanya tersenyum tipis, menyesap kopi yang dipesankan Maya. "Biarkan saja. Cangkir yang penuh tidak akan bisa menampung air lagi, Maya. Biarkan mereka merasa penuh dengan kesombongan. Aku hanya perlu memastikan mereka mabuk kepayang di puncak keangkuhan sebelum aku tarik karpet di bawah kaki mereka." "Kontrak 15 miliar itu, apakah ini saatnya?" tanya Maya berbisik. Matanya memancarkan rasa ingin tahu yang terpendam. "Hampir," jawab Elara, mengusap layar ponselnya. Ia menunjukkan pesan singkat dari Pak Hendra. Isinya hanya kode sederhana. "Tahap 3 selesai. Siap eksekusi." Kontrak 15 miliar itu adalah tulang punggung proyek mereka. Tanpa itu, mereka mati. "Dan coba tebak, Maya." Elara menyeringai tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan dan penuh dengan aura kekuatan yang mematikan. Kontrak itu bukan hanya penting bagi mereka. Perusahaan konglomerat yang menandatanganinya adalah milikku. Tepatnya, perusahaan cangkang di bawah payung holding pribadiku. Perusahaan yang Ibu Ratna dan Damian yakini sebagai mitra independen besar yang berhasil mereka yakinkan untuk bekerja sama. Maya terkesiap, tangannya menutup mulut menahan suara. "Jadi, mereka sedang merayakan kemenangan yang sebenarnya sudah kau atur sejak awal." "Tentu saja," Elara menegaskan. "Aku yang membuat kontrak itu sempurna. Aku yang membuatnya menjadi penawaran yang tidak bisa mereka tolak. Dan aku yang memberikan tenggat waktu yang sangat ketat. Tenggat waktu pembayaran komitmen yang hanya bisa mereka penuhi setelah dana pinjaman dicairkan. Dana pinjaman itu juga pinjamanku, yang disamarkan oleh Pak Hendra." Elara melihat jam di ponselnya. Pukul 11 kurang 5 menit. Rapat di kantor proyek pasti sudah mencapai klimaks, menuju sesi penandatanganan dan pengesahan komitmen. Ia tahu persis bagaimana Ibu Ratna akan bertindak. Ibu Ratna akan merasa dialah dewi penyelamat keluarga dan perusahaan. Ibu Ratna pasti akan menyanjung dirinya sendiri,
dan mungkin sekali lagi melontarkan hinaan terakhir pada menantu tak berguna sebelum berpesta. Elara bangkit. Waktunya kembali ke lokasi proyek, Maya. Aku tidak mau ketinggalan pertunjukan utamanya. Ia kembali ke lokasi proyek, berjalan dengan langkah biasa, seolah ia benar-benar hanya ingin melihat-lihat. Ia berdiri di koridor dekat ruang rapat, posisi yang sedikit tersembunyi, namun memungkinkannya mendengar riuh rendah perayaan yang mulai terdengar. Tawa Ibu Ratna yang nyaring terdengar di sela-sela sorak-sorai. Elara bisa membayangkan adegan di dalam. Ibu Ratna mengangkat gelas, menerima tepuk tangan, dan Kevin yang merasa keren di samping ibunya. Ia menunggu. Ia menunggu momen ketika kesombongan mereka mencapai titik didih. Elara kembali berdiri di koridor, tempat ia menerima penghinaan beberapa saat yang lalu. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding marmer dingin, menantikan momen yang akan mengubah segalanya. Suara tawa dan tepuk tangan di ruang rapat utama semakin nyaring. Ibu Ratna pasti sudah mabuk kepayang dengan kemenangan semu ini. Perayaan yang mereka gelar di ruangan itu ibarat tarian di atas genangan minyak. Sebentar lagi akan tersulut dan membakar semuanya. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Bukan untuk mengakhiri rapat, melainkan karena ada masalah yang harus diselesaikan segera di luar. Damian, suami Elara, keluar dengan wajah sedikit tegang, memegang ponselnya erat-erat. Wajahnya yang biasanya tenang dan angkuh kini sedikit berkeringat, tanda bahwa ada ketidakberesan. Damian tidak melihat Elara yang berdiri di bayangan pilar. Ia sibuk mendebat seseorang di ujung telepon tentang masalah persediaan beton yang mendadak menipis dan berpotensi menghambat pengecoran struktur utama. Ibu Ratna dan Kevin ikut keluar, merasa terganggu oleh keributan kecil yang ditimbulkan Damian. Mereka mendekati Damian, tetapi perhatian Ibu Ratna teralihkan saat matanya menangkap sosok Elara. Ibu Ratna segera mengabaikan masalah persediaan beton yang sedang dibahas Damian. Baginya, Elara adalah masalah yang lebih menyebalkan dan harus disingkirkan segera. "Kenapa kamu masih di sini, Elara?" Tegur Ibu Ratna tajam. Suaranya menarik perhatian beberapa staf yang lewat. "Saya sudah bilang, pergilah. Kamu berdiri di sini seperti patung yang mengganggu pemandangan. Kami sedang merayakan keberhasilan. Ini bukan tempat untuk orang yang tidak memberikan kontribusi nyata." Damian, yang baru saja selesai dengan panggilan teleponnya, menoleh dan terkejut melihat Elara. Bukannya membela, Damian justru melontarkan tatapan kesal kepada istrinya. Ia takut kehadiran Elara yang berpakaian sederhana akan mencoreng citra kesuksesan yang sedang mereka pamerkan kepada para manajer dan rekanan yang masih berada di dalam ruang rapat. Damian selalu memilih untuk menjaga citra di mata ibunya, daripada menghargai perasaan istrinya. "Elara, ibu benar," ujar Damian, nadanya tidak sabar. "Pulanglah, nanti sore kita bicarakan. Proyek ini sangat sensitif saat ini. Jangan bikin ulah." Elara hanya menatap suaminya. Tatapan Damian adalah pemicu terakhir. Selama ini, Elara selalu memaafkan ketidakpedulian Damian, membenarkan perbuatannya sebagai upaya menjaga perdamaian keluarga. Namun, kali ini Damian tidak hanya gagal melindunginya. Ia secara terang-terangan berpihak pada sang ibu yang menghinanya. Rasa sakit yang Elara rasakan perlahan berubah menjadi rasa jijik dan penentuan yang dingin. "Aku datang ke sini karena ada hal penting yang ingin kubicarakan terkait proyek ini," kata Elara, suaranya datar. Ia tidak berteriak, namun suaranya membawa otoritas yang aneh, memaksa Ibu Ratna, Damian, dan Kevin untuk berhenti bicara dan mendengarkan. Kevin, yang sedari tadi hanya menyeringai, melangkah maju. "Kau bicara tentang proyek? Yang benar saja. Apa yang bisa kamu bicarakan? Tentang bagaimana memilih warna cat untuk dapur." Ia tertawa, dan beberapa staf di sekitar pun ikut tertawa canggung. Elara mengabaikan Kevin, pandangannya terkunci pada Ibu Ratna. "Masalahnya, Bu,
saya melihat ada celah besar dalam penandatanganan kontrak 15 miliar itu. Saya khawatir jika tidak diatasi, ini akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang Anda bayangkan. Ibu Ratna meledak. Ia muak dengan keberanian Elara yang tiba-tiba berlagak cerdas. Cukup Elara, apa yang kamu tahu tentang celah kontrak? Kamu bahkan tidak pernah masuk ke sekolah bisnis. Kamu hanya ibu rumah tangga yang bisanya menghabiskan uang Damian. Kerugian terbesar adalah memiliki menantu sepertimu di perusahaan ini, yang hanya membuang-buang waktu kami. Ibu Ratna mendekat. Wajahnya merah padam karena amarah. Ia sengaja berbicara keras, ingin semua staf yang mendengar tahu betapa rendahnya menantunya ini. Dengar Bu, Elara mencoba menjelaskan, masih dengan nada tenang. Celah yang saya maksud, tidak ada celah. Potong Ibu Ratna, suaranya menggema di koridor, menarik perhatian semua orang yang masih di dalam ruang rapat. Yang ada hanyalah kamu yang iri dan tidak senang dengan kesuksesan kami. Kamu tidak berkeringat sedikit pun untuk bisnis ini. Kamu tidak berkorban apa-apa. Kamu hanya benalu kecil yang bahkan tidak berarti. Ibu Ratna menoleh ke arah salah satu manajer senior yang berdiri agak jauh. Pak Hadi, dia tidak berkontribusi apapun di bisnis ini. Dia mengganggu dan menyebarkan aura negatif. Usir saja dia dari sini. Pastikan dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki di lokasi proyek utama ini. Kata-kata itu, usir saja dia dari sini. Bagaikan palu godam yang menghantam Elara. Ini bukan hanya penghinaan. Ini adalah tindakan pengusiran publik. Sebuah pembatalan keberadaannya dalam lingkaran keluarga dan profesional. Damian tetap diam, menunduk, takut berhadapan dengan ibunya. Kevin menyeringai penuh kemenangan, menikmati tontonan pengusiran Elara. Manajer Hadi ragu-ragu, namun perintah pimpinan adalah mutlak. Ia mulai melangkah mendekati Elara. Saat manajer Hadi mendekat, seluruh suasana hati Elara berubah, dari ketenangan menjadi ketetapan hati yang dingin dan tak terhindarkan. Penghinaan yang ia biarkan menumpuk selama bertahun-tahun, kini mencapai batasnya. Elara tidak berteriak, tidak membantah, dan tidak menangis. Ia hanya melakukan satu hal. Ia mengeluarkan ponselnya. Ponsel sederhana model lama yang selalu ia bawa kemana-mana, seolah-olah ia tidak punya uang untuk membeli yang lebih baik. Pandangannya tertuju pada Ibu Ratna. Ia tahu saat ini Ibu Ratna sedang menikmati setiap detik pengusiran ini. Saat ini, Ibu Ratna merasa menjadi ratu yang tak tertandingi. Elara menekan sebuah kontak di ponselnya. Pak Hendra. Panggilan tersambung dalam 2 detik. Elara tidak menggunakan sapaan basa-basi. Ia langsung mengeluarkan perintah yang hanya bisa dipahami oleh Pak Hendra, namun memiliki dampak seismik pada bisnis yang sedang mereka bicarakan. Pak Hendra, suara Elara terdengar jelas, tenang, tanpa emosi, namun mematikan. Batalkan kontrak itu, kontrak Nusantara Capital. Ya, yang 15 miliar itu. Tarik semua komitmen yang sudah kita berikan. Gunakan klausul penarikan mendadak, klausul X. Sekarang juga. Henning, Ibu Ratna, Damian, Kevin, dan manajer Hadi terpaku. Mereka tidak mengerti apa yang Elara bicarakan. Mereka hanya mendengar Elara menyebut kata kontrak, 15 miliar, dan batalkan. Ibu Ratna tertawa sinis. Hah? Apa-apaan ini Elara? Kau pikir kau sedang menelepon siapa? Presiden? Kau sedang bermain-main? Kau pikir kau bisa membuat masalah? Elara tidak menjawab. Ia hanya mengakhiri panggilan dan menyimpan ponselnya. Ia menatap Ibu Ratna, dan untuk pertama kalinya, Ibu Ratna melihat kilatan mata yang selama ini tersembunyi. Kilatan mata seorang penguasa, seorang strategis yang baru saja menarik pelatuk. Di saat yang sama, ponsel Damian, ponsel Ibu Ratna, dan ponsel manajer Hadi berbunyi nyaring hampir bersamaan. Notifikasi dari email penting yang masuk secara mendadak. Mereka mengabaikannya, terlalu fokus pada drama pengusiran Elara.
Sudah selesai dramanya, Bu, kata Elara. Suaranya kini penuh kuasa. Saya sudah melaksanakan perintah Anda. Saya sudah memastikan kontribusi saya ditarik. Total 15 miliar yang Anda kira tidak ada artinya itu. Selamat merayakan keberhasilan Anda tanpa ada lagi pengganggu seperti saya. Satu kalimat itu, batalkan kontraknya sekarang. Yang diucapkan Elara kepada Pak Hendra adalah ledakan yang baru saja terjadi. Namun dampaknya baru akan terasa di babak berikutnya, ketika Ibu Ratna, Damian, dan Kevin menyadari kehancuran yang telah ditimbulkan oleh wanita tak berguna ini. Kini, tugas Elara sudah selesai. Ia telah menarik pemicu, dan ledakan hanya tinggal menunggu waktu. Ia membalikkan badan, berjalan pergi meninggalkan Ibu Ratna, Damian, dan Kevin yang masih mematung, menertawakan drama yang baru saja mereka saksikan, tanpa menyadari bahwa tawa mereka adalah tawa terakhir sebelum bencana. Elara berjalan perlahan menjauhi kerumunan di koridor, menuju mobil sederhananya di tempat parkir. Langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa, memancarkan aura kemenangan sunyi yang tak terucapkan. Ia tahu persis apa yang akan terjadi di belakangnya. Kehancuran itu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Ia telah melempar batu, dan gelombang kejutnya sebentar lagi akan mencapai pantai kesadaran mereka. Ibu Ratna masih berdiri mematung. Setelah Elara pergi, ia hanya bisa menatap punggung menantunya dengan jijik dan kebingungan. Kata-kata batalkan kontrak itu masih terngiang, tapi ia langsung mengenyahkannya. Itu pasti hanya gertakan kosong dari seorang wanita yang sedang putus asa karena diusir. Wanita itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Batinnya yakin. Namun, ketenangan Ibu Ratna tidak berlangsung lama. Manajer Hadi yang tadi ragu-ragu menghampiri Elara, kini kembali ke ruang rapat. Tidak sampai 1 menit, ia keluar lagi. Wajahnya kini pucat pasi seperti baru saja melihat hantu. Ia menghampiri Ibu Ratna dengan langkah terhuyung-huyung. Bu Ratna, maaf, ini gawat. Suara manajer Hadi bergetar. Gawat apa? Kenapa kamu panik begitu? Tegur Ibu Ratna, kesal karena dramanya terpotong. Apakah si Elara itu membuat masalah lagi? Bukan Elara, Bu. Jawab manajer Hadi berusaha mengatur napas. Kontrak Mega Sentosa Corp yang 15 miliar itu dibatalkan. Baru saja. Beberapa detik yang lalu, pihak mereka mengirim notifikasi resmi, menarik semua komitmen secara sepihak menggunakan klausul penarikan mendadak, klausul X. Mendengar kata dibatalkan, wajah Ibu Ratna langsung kehilangan semua rona merah akibat amarahnya. Wajahnya berubah kelabu. Kontrak itu adalah segala-galanya. Kontrak itu adalah jaminan pinjaman bank yang mereka tunggu-tunggu. Kontrak itu adalah janji kemewahan dan reputasi yang akan melambungkan nama keluarga. Tanpa kontrak itu, proyek ini akan kehabisan dana dalam waktu kurang dari 2 minggu. Bong! Teriak Ibu Ratna. Suaranya melengking tinggi memecah kesunyian di koridor. Itu tidak mungkin. Saya baru saja berbincang dengan CEO mereka. Kontrak itu sudah final. Kalian pasti salah lihat. Kevin yang sedari tadi bersandar dengan angkuh, kini mengeluarkan ponselnya. Ada belasan pesan dan notifikasi dari grup internal perusahaan yang masuk. Semua isinya panik, menanyakan tentang pembatalan mendadak kontrak terbesar mereka. Kevin membaca sekilas, matanya membesar dengan cepat. Gawat, Bu, itu benar, kontraknya dibatalkan. Kevin berseru. Mereka bilang pembatalan dilakukan atas perintah dari level tertinggi karena ada perubahan internal mendadak di perusahaan pemenang kontrak. Ini tidak masuk akal. Damian, yang tadi sibuk dengan masalah beton, kini ikut terkejut. Ia membuka email resmi yang baru saja masuk ke kotak masuknya. Subjeknya mencolok. Pemberitahuan pembatalan kontrak dan penarikan komitmen dana investasi. Tangan Damian gemetar saat membaca isi surel itu. Pembatalan ini sah dan tidak dapat diganggu-gugat sesuai klausul X.
Ia menyadari kehancuran total yang baru saja mereka alami. Tiba-tiba, Damian teringat pada suara Elara di telepon, pada kata-kata yang diucapkan kepadanya di depan mata sesaat sebelum ia pergi. Batalkan kontrak itu, yang 15 miliar itu, tarik semua komitmen, sekarang juga. Keringat dingin membasahi dahi Damian. Ia mulai menyambungkan titik-titik yang tadi ia anggap sebagai sandiwara konyol. Tunggu Bu, Elara. Damian berbisik, suaranya serak. Tadi, Elara menelepon. Dia bilang dia membatalkan kontrak. Dia menyebut nama Pak Hendra. Itu bukan gertakan. Ibu Ratna menoleh, matanya melotot tidak percaya. Omong kosong apa ini, Damian? Kau membiarkan dia menipu kita dengan gertakan bodoh itu. Elara tidak punya kuasa apa-apa. Dia hanya menantu miskin. Dia tidak kenal orang di Mega Sentosa Corp. Itu adalah perusahaan yang sangat besar. Kita butuh berbulan-bulan untuk meyakinkan mereka. Bagaimana mungkin wanita tak berguna itu bisa membatalkannya hanya dengan satu kalimat? Tapi, Bu, Sela Kevin, otaknya mulai bekerja. Elara menyebut Pak Hendra. Pak Hendra itu pengacara yang sangat terkenal. Dia dikenal sebagai tangan kanan orang-orang besar di industri properti, tapi dia selalu bekerja di balik layar. Selama ini kita selalu curiga siapa klien besarnya. Saat itulah manajer Hadi yang tampak lebih tenang setelah menghubungi tim legal mendekat lagi. Bu Ratna, tim legal baru saja mengonfirmasi. Perusahaan yang membatalkan kontrak ini, Mega Sentosa Corp, ternyata baru saja diakuisisi secara mayoritas oleh sebuah holding company yang namanya sangat tertutup, Nusantara Capital, CAM. Mereka yang memutuskan kontrak ini. Dan ada satu hal lagi yang aneh. Bu, seluruh pinjaman bank yang kita harapkan cair minggu depan, yang dijaminkan atas dasar kontrak ini, juga ditunda pencairannya oleh bank. Mereka bilang ada perintah internal dari investor penjamin utama untuk membekukan dana. Penyebutan nama Nusantara Capital dan pembekuan dana pinjaman menjadi petunjuk yang semakin jelas. Namun, pikiran Ibu Ratna masih menolak untuk percaya bahwa musibah ini berasal dari menantu yang ia remehkan. Nusantara Capital? Aku belum pernah dengar nama holding itu. Ibu Ratna berteriak, panik mulai menguasai dirinya. Damian, Kevin, kalian harus menghubungi Mega Sentosa. Kalian harus memohon. Kita tidak bisa kehilangan ini. Kita akan hancur. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat kekacauan menjadi total. Beberapa staf senior proyek mulai berhamburan keluar dari ruang rapat. Wajah mereka tegang dan panik. Bu Ratna, proyek di lahan utama juga dihentikan sementara. Seru seorang staf. Pemasok utama material konstruksi baru saja menarik semua kiriman mereka. Mereka bilang mereka menerima perintah dari investor utama yang selama ini membiayai mereka. Katanya, investor itu tiba-tiba memutuskan hubungan bisnis dengan proyek kita karena ada risiko likuiditas yang tinggi. Semua rekening operasional utama proyek juga mendadak dibekukan. Seru staf lainnya dengan suara pecah. Bank bilang ada pemegang kuasa aset yang mengajukan permohonan pembekuan karena khawatir dana tersebut disalahgunakan. Ibu Ratna kini benar-benar terhuyung. Rantai bencana ini terlalu cepat dan terlalu terstruktur untuk menjadi sebuah kebetulan. Pembatalan kontrak, penarikan pasokan material, pembekuan rekening, semua terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit sejak Elara pergi. Ia teringat kembali pada aura aneh yang dimiliki Elara saat mengucapkan satu kalimat di telepon. Damian, yang paling mengenal rutinitas harian istrinya, kini mulai menyadari kengerian yang sebenarnya. Ia tahu Elara tidak pernah membawa uang tunai. Ia tidak pernah mengurus rekening bank. Semua keuangannya diatur oleh Pak Hendra, pengacara yang namanya kini disebut-sebut. Elara, gumam Damian. Pak Hendra, Nusantara Capital. Damian mulai menghubungkan bahwa selama ini, setiap kali ia membutuhkan dana cepat untuk proyek,
Dana itu selalu masuk melalui perantara anonim dengan nama perusahaan yang berbeda-beda. Semua aliran dana itu adalah suntikan modal yang menyelamatkan proyek ini berulang kali. Dan semua perantara itu kini ia sadari, terhubung ke satu sumber yang sama yang dikendalikan oleh Pak Hendra. Damian menarik lengan Ibu Ratna. Bu, ingat saat kita butuh dana besar untuk membeli lahan di awal proyek? Itu dari mana? Kita tidak punya uang sebanyak itu. Ibu Ratna ingat. Dana itu muncul secara misterius dari seorang investor yang simpatik, yang tanpa meminta imbalan besar, hanya meminta saham mayoritas yang didaftarkan secara rahasia untuk menjaga keamanan investasi. Ibu Ratna menerimanya dengan senang hati karena ia yakin, sebagai pimpinan proyek, ia tetap punya kendali penuh. Damian kini memandang Kevin, dan Kevin membalas tatapan itu dengan wajah putih pucat. Mereka berdua sama-sama menyadari, Elara lah investor simpatik itu. Elara lah pemilik utama perusahaan cangkang yang mengakuisisi Mega Sentosa Corp. Elara lah yang mendanai pemasok material. Elara lah yang kini membekukan rekening mereka. Satu kalimat yang diucapkan Elara di telepon, batalkan kontraknya sekarang, adalah perintah eksekusi yang menarik semua tali kendali yang selama ini dipegang Ibu Ratna dan Damian. Elara tidak hanya menarik kontrak 15 miliar. Ia menarik seluruh infrastruktur finansial yang menyangga bisnis keluarga ini. Ibu Ratna menjerit kecil yang tertahan, matanya kosong. Ia melihat sekeliling, ke arah tumpukan material yang kini tidak bisa dipindahkan, ke arah staf yang kini saling berbisik penuh ketakutan. Kerajaan yang ia bangun di atas kesombongan dan penghinaan kini roboh dalam hitungan menit, hanya karena satu kata dari wanita yang ia anggap tak berguna. Kevin, yang tadinya angkuh, kini merosot di bangku koridor. Ia tidak bisa berkata-kata. Pikirannya dipenuhi gambaran utang besar dan kehancuran reputasi. Ia hanya bisa menatap Damian dengan tatapan memohon. Damian, sang suami, sang manajer proyek, kini mematung. Ia menyadari pengkhianatan terbesarnya bukan hanya pada bisnis, tapi pada istrinya. Ia telah meremehkan dan mengabaikan wanita yang ternyata adalah nyawa finansial dari seluruh keluarganya. Perkataan Ibu Ratna, "Usir saja dia dari sini," kini bergema sebagai ironi terkejam. Mereka telah mengusir penyelamat mereka. Ibu Ratna mengangkat tangan ke dadanya. Napasnya memburu. Pikirannya dipenuhi penyesalan, amarah, dan rasa malu yang tak terhingga. Ia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa wanita yang ia hina, yang ia usir, adalah orang yang baru saja menghancurkan hidupnya. Mata Ibu Ratna memutih. Tiba-tiba tubuhnya lunglai dan ia roboh ke lantai koridor marmer yang dingin. Pingsan di tengah kehancuran total yang baru dimulai. Sementara kekacauan terjadi, Elara sudah melaju jauh dari lokasi proyek. Ia menyalakan radio dengan volume pelan, menikmati ketenangan setelah badai emosi yang ia tahan selama bertahun-tahun. Ponselnya berdering. Itu Pak Hendra. Semua sudah dieksekusi, Nyonya Elara. Lapor Pak Hendra dengan suara profesional. Pembatalan, pembekuan, dan penarikan aset holding dari bisnis keluarga mantan suami Anda. Semuanya tuntas, tepat sesuai perintah. Elara hanya menjawab, "Terima kasih Pak Hendra. Sekarang mari kita mulai persiapan gugatan cerai." Ia meninggalkan mereka semua dalam kehancuran, dalam kekacauan teriakan histeris dan kepanikan para staf, di mana Ibu Ratna terkapar tak berdaya, dan Damian mematung dengan penyesalan yang baru datang terlambat. Saat Elara melaju menjauh, suasana di kantor proyek Grand Horizon Estate berubah dari panik menjadi histeria massal. Kejatuhan Ibu Ratna yang pingsan di koridor hanyalah awal dari kekacauan yang jauh lebih besar. Ruang rapat utama, yang beberapa menit sebelumnya menjadi saksi bisu perayaan kesombongan, kini menjadi pusat gempa finansial yang meruntuhkan segalanya. Manajer Hadi dan beberapa staf senior
dengan cepat membawa Ibu Ratna yang tak sadarkan diri ke ruangan P3K terdekat. Di tengah upaya penyelamatan Ibu Ratna, kepanikan di antara para manajer dan investor minoritas mulai memuncak. Damian dan Kevin kini menjadi pusat perhatian. Bukan karena kesuksesan, melainkan karena mereka adalah pewaris langsung dari bencana ini. Damian berdiri mematung. Pikirannya, yang tadinya dipenuhi kekesalan pada Elara, kini dibanjiri horor yang dingin. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, ia kehilangan sumbu kehidupan perusahaannya. Ia menarik Kevin ke sudut yang lebih sepi, menjauhi bisik-bisik ketakutan para staf. "Kevin, ini ulah Elara," Damian berbisik. Suaranya bergetar. Dia benar-benar melakukannya. Kontrak 15 miliar, pinjaman bank, pembekuan rekening operasional, semuanya terhubung. Siapa Nusantara Capital itu? Kenapa kita tidak pernah tahu? Kevin, yang wajahnya masih sepucat mayat, mencoba mencari jawaban. Aku pernah mendengar sekilas saat aku mengurus dokumen legalitas di awal proyek. Itu adalah holding company yang menyuntikkan dana anonim. Pak Hendra yang mengurus semua dokumennya. Tapi aku yakin Ibu Ratna hanya memberikan saham minoritas untuk menjamin investasi itu. Dia tidak mungkin memberikan mayoritas. Ini proyek kita. Damian menggelengkan kepala, ketakutan yang sesungguhnya mulai merayapi kesadarannya. Elara bilang, tarik semua komitmen yang sudah kita berikan. Dia tidak sedang mengancam Kevin. Dia sedang memberi perintah kepada pemilik aset yang sah. Pikirkan lagi, Kevin. Kita selalu merayakan kesuksesan, padahal kita tidak pernah tahu dari mana sumber kekayaan itu datang. Kita hanya melihat uang masuk dan menganggap itu adalah hasil dari nama besar keluarga kita. Di dalam ruang rapat, kekacauan mencapai puncaknya. Beberapa investor minoritas yang mendengar kabar pembatalan kontrak vital itu segera menuntut rapat darurat. Mereka mulai menyerbu Damian dan Kevin, menanyakan penjelasan dan jaminan atas uang yang mereka tanamkan. "Di mana jaminannya, Damian?" teriak salah satu investor, seorang pria parubaya yang berinvestasi dengan seluruh dana pensiunnya. "Kalian bilang proyek ini aman, kalian bilang kontrak 15 miliar, itu adalah penyelamat. Apa yang terjadi?" Damian mencoba menenangkan mereka, tetapi kata-katanya terdengar kosong. Ia tahu, tanpa kontrak itu dan tanpa dana likuiditas yang dibekukan, proyek ini sudah diambang kebangkrutan. Ia mencoba berbohong, mencoba menyalahkan pihak Mega Sentosa Corp, tetapi manajer Hadi segera membantah. "Tuan-tuan, tolong tenang." Manajer Hadi mencoba berbicara melalui mikrofon. "Kami sudah mencoba menghubungi Mega Sentosa Corp. Mereka menyatakan bahwa ini adalah penarikan dana mendadak oleh investor utama mereka yang baru. Kami sudah menyelidiki siapa investor itu." "Kalian tidak perlu menyelidiki lagi." Tiba-tiba sebuah suara lantang terdengar dari belakang kerumunan. Semua mata tertuju ke pintu. Berdiri di sana adalah Pak Hendra. Pengacara yang namanya disebut-sebut Elara, kini hadir secara fisik. Penampilannya rapi dan berwibawa, membawa sebuah tas kulit tipis. Di belakangnya berdiri dua orang pengawal yang tampak profesional dan sangar. Kehadiran Pak Hendra yang mendadak, terutama setelah Elara menyebut namanya, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ruangan. Ibu Ratna, yang baru saja siuman di ruang P3K, dibantu staf, kembali ke ruang rapat karena mendengar keributan itu. Wajahnya masih pucat, namun mata Ibu Ratna kini memancarkan kebencian. "Pak Hendra, apa maksud kedatanganmu ke sini?" seru Ibu Ratna. Suaranya lemah namun penuh amarah. "Apa urusanmu dengan kekacauan yang terjadi di perusahaan kami?" Pak Hendra hanya tersenyum tipis. Senyum seorang profesional yang memegang semua kartu di tangannya. Ia berjalan ke depan, menghadap kerumunan yang cemas dan keluarga yang hancur itu. "Selamat siang semuanya." Pak Hendra memulai, nadanya tenang dan berotoritas. "Nama saya Hendra. Saya di sini sebagai perwakilan hukum dari Mazda
"Papna, Nyonya Elara. Saya rasa kedatangan saya adalah urusan yang sangat penting, karena saya adalah orang yang bertanggung jawab mengeksekusi perintah pembatalan kontrak dan penarikan aset yang baru saja Anda alami." Pernyataan Pak Hendra menciptakan keheningan yang mematikan. Investor minoritas saling pandang, mencoba mencerna fakta bahwa kehancuran mereka disebabkan oleh seorang wanita yang baru saja diusir secara memalukan. "Itu tidak mungkin," jerit Ibu Ratna, yang kini merasa darahnya mendidih lagi. "Elara tidak punya uang, dia tidak punya kekuasaan. Kamu pasti salah klien, Pak Hendra. Kamu tidak mungkin bekerja untuk wanita yang tidak punya apa-apa seperti dia." "Maaf, Nyonya Ratna," jawab Pak Hendra dengan nada dingin. "Saya tidak pernah salah klien. Nyonya Elara adalah klien tunggal saya untuk semua urusan finansial di proyek ini selama 3 tahun terakhir. Dan saya di sini untuk membuka fakta yang selama ini sengaja Nyonya Elara rahasiakan." Pak Hendra membuka tas kulitnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Ia mulai membacakan dengan lantang. Setiap kalimat bagaikan pengumuman hukuman mati. Fakta pertama, Nusantara Capital, holding company yang mengakuisisi Mega Sentosa Corp dan membatalkan kontrak 15 miliar, adalah milik tunggal Nyonya Elara. Dana awal yang digunakan untuk mengakuisisi lahan proyek ini, sekitar 70% dari total, disuntikan olehnya melalui perusahaan cangkang lain yang juga miliknya. Ibu Ratna terhuyung lagi, tangannya mencengkeram lengan Damian. 70%, itu berarti mereka hanyalah boneka di atas panggung yang dimodali Elara. Fakta kedua, seluruh pinjaman bank yang Anda harapkan cair minggu ini, yang dijamin oleh Nyonya Ratna, sebenarnya dijamin balik oleh aset pribadi Nyonya Elara yang tersembunyi. Pembekuan dana pinjaman tersebut adalah perintah dari penjamin utama, Nyonya Elara, yang mencabut jaminannya saat ini juga. Fakta ketiga, dan ini yang paling krusial, Pak Hendra menatap Damian dengan pandangan kecewa. Berbeda dengan yang dipikirkan Nyonya Ratna, Nyonya Elara adalah pemegang saham mayoritas dalam proyek ini. Ia rela saham itu dicatat secara anonim untuk menjaga perdamaian keluarga. Ia adalah investor tunggal yang menjaga proyek ini tetap hidup selama krisis 2 tahun lalu. Kontribusi Nyonya Ratna dan Tuan Damian secara finansial murni tidak mencapai 5% dari total investasi. Ruangan menjadi riuh rendah. Bisikan-bisikan horor bercampur dengan amarah para investor minoritas yang kini menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Ibu Ratna yang mengklaim proyek ini 100% milik keluarga mereka. Mereka kini mengalihkan kemarahan mereka ke Ibu Ratna, Damian, dan Kevin. "Jadi Anda menipu kami? Anda menyembunyikan investor utamanya?" teriak seorang investor. "Kalian tidak punya kendali apa-apa," seru yang lain. Ibu Ratna kini kembali sadar sepenuhnya, tetapi kesadaran itu membawanya pada kehancuran mental yang lebih besar. Ia berteriak, menunjuk Pak Hendra dengan jari gemetar. "Ini fitnah, ini pembalasan dendam karena kami mengusirnya. Hendra, mana bukti kepemilikannya?" Pak Hendra tidak gentar. Ia menyerahkan sebuah flash drive kepada manajer Hadi. "Tuan Hadi, mohon proyeksikan ini ke layar. Ini adalah transkrip lengkap aliran dana, akta notaris kepemilikan saham, dan otorisasi bank yang semuanya ditandatangani oleh Anda sendiri, Nyonya Ratna, dan Tuan Damian, yang menyerahkan kendali mayoritas kepada investor anonim 3 tahun lalu." Saat manajer Hadi memproyeksikan dokumen-dokumen legal itu, bukti-bukti yang tidak terbantahkan terpampang jelas. Tanda tangan Ibu Ratna dan Damian di atas dokumen yang mengalihkan sebagian besar kontrol ke tangan investor anonim, yang kini terungkap sebagai Elara. Mereka menandatanganinya saat sedang terdesak pinjaman, terlalu rakus dan yakin bahwa mereka tetap bisa mengendalikan investor yang tidak berwajah itu. Ibu Ratna terhuyung mundur. Kehancuran finansial dan sosial yang ia alami hanya karena satu kalimat dari Elara. Ia kembali merasakan sakit kepala yang hebat.
Kevin, yang tadinya duduk, kini berdiri dan mencoba menyerang Pak Hendra. Namun dua pengawal Pak Hendra dengan cepat menghadang. Damian tidak lagi mematung. Ia merasakan seluruh kekuatannya lenyap. Ia menatap ke layar, pada tanda tangannya sendiri, dan pada angka-angka investasi yang membuat Elara menjadi raksasa, yang selama ini ia remehkan. Ia menyadari ia tidak hanya menghina istrinya, ia menghina pemiliknya. Ia telah mengusir orang yang bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Pak Hendra mengambil kembali flash drive itu. Misi saya di sini sudah selesai. Semua aset yang terkait dengan Nyonya Elara sudah ditarik dan dibekukan. Proyek ini, yang kini kehilangan 70% dana, kontrak utama 15 miliar, dan jaminan bank, secara efektif lumpuh total. Ibu Ratna menjerit histeris, menutupi telinganya. Damian hanya bisa mengepalkan tangan, menatap kehancuran yang tak terelakkan. Kekacauan di ruang rapat berubah menjadi teriakan penyesalan dan amarah. Pak Hendra memberi hormat kecil dan pergi, meninggalkan Ibu Ratna yang kini terduduk di lantai, menangis tanpa suara, dan Damian serta Kevin yang tidak bisa berbuat apa-apa, selain menyaksikan proyek impian mereka runtuh berkeping-keping. Setelah kepergian Pak Hendra, ruang rapat Grand Horizon Estate. Tak ubahnya arena perang yang ditinggalkan. Udara dipenuhi aroma keputusasaan dan kekalahan. Para investor minoritas yang tadinya bersemangat kini berteriak marah, menuntut ganti rugi dan penjelasan dari Ibu Ratna, Damian, dan Kevin. Kebenaran bahwa mereka telah mempertaruhkan uang mereka pada bisnis yang 70% dikendalikan oleh seorang wanita yang dianggap tidak berkontribusi apa-apa adalah tamparan keras di wajah mereka. Ibu Ratna, meskipun sudah siuman, kini tidak lagi mampu mempertahankan penampilan angkuhnya. Ia duduk tersungkur di kursi, tatapannya kosong, pikirannya berputar liar, mencoba mencari celah, mencari cara untuk memutarbalikkan fakta yang baru saja diungkapkan Pak Hendra. Ia mengingat setiap dokumen yang ia tanda tangani. Saat itu, ia menganggapnya hanya formalitas, dokumen pinjaman rumit yang hanya perlu tanda tangan untuk mendapatkan dana segar. Ibu Ratna terlalu serakah dan buta oleh ambisi untuk membaca klausul detail yang mengalihkan kendali mayoritas kepada Elara melalui perusahaan anonimnya. Kevin, yang kini dikepung oleh para investor yang marah, mencoba membela diri. Ini jebakan, ini semua tipuan. Elara tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dia hanya menipu ibuku. Teriaknya panik. Menipu, salah satu investor berteriak. Kami melihat sendiri transkripnya. Tuan Kevin, dana masuk. Tanda tangan ibumu dan kakakmu ada di sana. Kami yang ditipu oleh kesombongan ibumu yang bilang, bisnis ini murni milik keluarga. Keributan itu menarik perhatian polisi yang memang berjaga di area proyek. Manajer Hadi, yang merasa posisinya terancam, dengan cepat menggunakan keributan itu untuk menyelamatkan dirinya. Ia mendekati Damian dan berbisik, Tuan Damian, saya sarankan Anda dan keluarga Anda pergi sekarang. Saya akan mencoba menenangkan investor. Anda harus segera menghubungi Pak Hendra atau pengacara lain. Cepat. Damian, yang masih dalam keadaan syok, hanya mengangguk. Ia meraih lengan Ibu Ratna dan Kevin, menyeret mereka keluar melalui pintu samping, meninggalkan manajer Hadi yang dengan sigap mengambil alih situasi, mencoba memadamkan api yang sudah terlanjur besar. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi mencekam. Tidak ada yang berani membuka suara. Ibu Ratna, yang biasanya cerewet dan penuh perintah, kini hanya terisak pelan. Kevin terus-menerus mengumpat, menyalahkan Elara atas kecerobohan ibunya dan kebodohan Damian yang membiarkan semua ini terjadi. Kau harusnya membaca dokumen itu, Kak, seru Kevin kepada Damian. Kau manajer proyek. Kenapa kau biarkan ibu menandatangani penyerahan kendali itu? Kita sekarang hanya punya sisa saham receh. Semua ini milik Elara. Damian membanting setir mobil ke sisi jalan. Emosinya yang tertahan sejak di proyek ini meledak. Aku sibuk, Kevin. Aku percaya pada ibu dan tim legal kita saat itu.
Lagi pula, siapa yang menyangka kalau wanita yang setiap hari dihina dan kita anggap pembantu rumah tangga ternyata adalah investor miliaran kita? Damian menatap Ibu Ratna, matanya dipenuhi tuduhan. Bu, kenapa ibu tidak pernah curiga? Ibu selalu bilang Elara miskin, tapi Elara tidak pernah meminta uang. Dia selalu berpakaian sederhana. Bu, itu penyamarannya. Dia menonton kita. Dia membiarkan kita berkuasa hanya untuk melihat seberapa jauh kita bisa merusak perusahaan yang dia danai. Dia menjebak kita. Kata jebakan itu membuat Ibu Ratna kembali histeris. Ia menyadari setiap penghinaan yang ia lontarkan, setiap perintah pengusiran yang ia berikan adalah penambah nilai bagi perangkap yang Elara siapkan. Elara tidak melawan. Elara merekam. Elara tidak membantah. Elara mengumpulkan bukti. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus memohon padanya. Ibu Ratna merangkak ke kursi depan. Damian, kita harus pulang. Kita harus ke rumah. Kita harus berlutut. Dia tidak boleh menarik semua asetnya. Kita akan kehilangan segalanya. Mereka sampai di rumah mewah mereka, sebuah mahakarya arsitektur yang selalu dibanggakan Ibu Ratna sebagai simbol kejayaan keluarga. Namun, saat mereka turun dari mobil, rumah itu terasa dingin dan asing. Saat Ibu Ratna membuka pintu utama, ia menemukan rumah itu kosong. Bukan kosong karena berantakan, melainkan kosong karena barang-barang isinya menghilang. Sofa-sofa mahal, lukisan-lukisan antik koleksi Ibu Ratna, vas porselen kuno, bahkan televisi layar datar berukuran raksasa di ruang tamu. Semuanya lenyap. Hanya menyisakan jejak debu berbentuk persegi di lantai marmer, menandakan keberadaan barang mewah itu sebelumnya. Apa yang terjadi? Ibu Ratna berteriak. Suaranya pecah. Perampok! Kita dirampok! Kevin dan Damian segera berlarian ke kamar masing-masing. Di kamar Ibu Ratna, perhiasan emas putih dan berlian koleksinya raib dari brankas. Di kamar Kevin, komputer gaming mahal dan koleksi jam tangan mewahnya hilang tak bersisa. Di kamar Damian, semua dokumen penting perusahaan dan bahkan setelan jas mahalnya sudah tidak ada. Tepat di tengah ruang tamu, di atas meja yang kosong, tergeletak sebuah amplop putih tebal ditujukan kepada keluarga Damian. Damian gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar surat. Surat pertama adalah surat pemberitahuan dari sebuah perusahaan logistik ternama. Isinya menyatakan bahwa seluruh aset bergerak di rumah tersebut telah ditarik dan diamankan atas perintah dari pemilik aset sah. Barang-barang tersebut bukan milik keluarga Damian, melainkan disewa atau dibeli atas nama perusahaan yang berada di bawah kendali Nyonya Elara, dan telah ditarik kembali sesuai klausul kontrak penyewaan aset. Surat kedua adalah salinan gugatan cerai resmi dari Elara kepada Damian, yang sudah didaftarkan hari itu juga di pengadilan agama. Gugatan itu menyertakan bukti pengkhianatan Damian, yang Damian sendiri tidak tahu bagaimana Elara bisa mendapatkannya, dan tuntutan untuk harta Gonogini 0%, karena Damian tidak memiliki kontribusi finansial yang signifikan selama pernikahan. Bahkan rumah mewah yang mereka tempati adalah milik Elara. Ibu Ratna membaca salinan surat itu, matanya bergerak panik. Ini tidak mungkin, semua barang itu, kami yang memilihnya, kami yang menggunakannya, mereka milik kami. Damian menunjuk surat pertama dengan tangan gemetar. Tidak, Bu, tidak. Ingat saat kita pindah ke sini? Elara yang mengurus semua perabotan. Dia bilang, dia punya koneksi ke desainer interior yang bisa memberi kita diskon besar, tapi harus atas nama perusahaannya. Ternyata, dia tidak membeli barang-barang ini untuk kita. Dia hanya menyewakannya kepada kita melalui perusahaan miliknya sendiri, dan sekarang dia menariknya kembali. Jebakan investasi Elara tidak hanya mencakup bisnis proyek, tetapi juga gaya hidup mewah yang mereka nikmati. Setiap barang mahal di rumah itu, setiap perhiasan yang Ibu Ratna pamerkan, setiap mobil mewah yang mereka parkir di garasi, yang kini juga hilang
ditarik oleh perusahaan penyewaan mobil yang juga milik Elara. Semuanya hanya aset sewaan yang diizinkan Elara untuk mereka nikmati. Mereka telah hidup dalam kemewahan palsu selama bertahun-tahun, menjadi boneka di rumah boneka Elara. Kevin menjadi frustrasi. Jadi selama ini kita hanya pura-pura kaya. Ibu, Kak Damian, kita semua menumpang di harta wanita yang kita hina. Kita tidak punya apa-apa lagi. Damian kini duduk di lantai marmer yang dingin dan kosong, mematung, menatap gugatan cerai, dan pemberitahuan penarikan aset. Ia menyadari bahwa ketika Elara mengatakan, "Usir saja dia dari sini," ia tidak sedang mengusir menantu. Ia sedang mengusir pemilik segalanya. Di saat yang sama, ponsel Damian berdering. Itu panggilan dari Maya, sahabat Elara, yang kini bertindak sebagai utusan. Elara ingin menyampaikan pesan terakhir untuk kalian. Damian, suara Maya terdengar tegas, tanpa basa-basi. Dia akan tinggal di rumah baru yang lebih tenang. Dia akan melanjutkan hidupnya. Untuk kalian, dia menyarankan kalian mencari tempat tinggal yang sederhana dan mulai mencari pekerjaan untuk membayar hutang yang tersisa. Oh, ya, jangan coba-coba mengklaim rumah ini. Sertifikatnya atas nama perusahaan holding Elara sejak awal. Sekarang, permisi, saya harus mengurus pengosongan rumah ini sebelum matahari terbenam. Maya menutup telepon. Damian menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh dan adiknya yang kebingungan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka telah diusir, bukan dari proyek, melainkan dari seluruh hidup yang selama ini mereka anggap milik mereka. Jebakan investasi Elara telah tuntas. Malam itu, dinginnya lantai rumah kosong yang baru saja dikosongkan terasa menusuk tulang Damian, Ibu Ratna, dan Kevin. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain pakaian di badan dan rasa malu yang mencekik. Setelah kegagalan histeris Ibu Ratna untuk menghubungi Elara dan Pak Hendra, semua panggilan diblokir. Mereka terpaksa menumpang di sebuah apartemen kecil milik teman lama Damian, jauh dari kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Ibu Ratna terbaring lemah di sofa. Tubuhnya remuk, bukan karena fisik, melainkan karena ego yang hancur. Ia terus meracau tentang bagaimana Elara telah menjebaknya. Sementara Kevin, yang baru pertama kali merasakan hidup tanpa fasilitas mewah, hanya bisa menggerutu dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Namun, di antara ketiganya, Damian adalah yang paling tertekan. Bukan karena kehilangan harta, tetapi karena ia dipaksa menghadapi kebenaran pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Damian menyadari bahwa gugatan cerai Elara menyertakan bukti pengkhianatan yang ia sendiri tidak tahu bagaimana Elara bisa mendapatkannya. Elara selama ini tidak hanya mengamati aset finansial mereka, ia juga mengamati kehidupan pribadiku. Damian duduk di balkon kecil apartemen itu, memandangi lampu-lampu kota yang dulu ia anggap di bawahnya. Kini, ia adalah bagian dari kerumunan tanpa nama itu. Ia mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Selain ketidakpeduliannya pada Elara, Damian memang terlibat dalam praktik bisnis kotor di luar sepengetahuan Elara. Atau setidaknya, ia pikir begitu. Beberapa waktu lalu, Damian dihubungi oleh seorang rekan bisnis dari perusahaan saingan yang menawarkan imbalan besar jika ia bisa membocorkan informasi tender proyek internal keluarga. Awalnya, Damian menolak. Namun, godaan uang tunai yang ditawarkan ditambah dengan rasa frustrasi karena merasa Ibu Ratna tidak pernah menghargai kerja kerasnya, membuat Damian goyah. Ia setuju untuk membocorkan beberapa detail kecil yang di matanya tidak akan merugikan proyek secara keseluruhan, tetapi cukup untuk membuatnya memiliki dana darurat pribadi. Tiba-tiba, ponsel Damian bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya adalah tautan ke sebuah cloud penyimpanan. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuat Damian membuka tautan itu. Di dalamnya terdapat puluhan file yang membuat jantungnya mencelos. Isinya adalah transkrip lengkap pesan instan antara dirinya dan rekan bisnis saingan itu, termasuk rincian tanggal,
waktu, dan jumlah uang yang ia terima. Ada pula rekaman suara dirinya sedang membocorkan informasi rahasia di telepon. Semua bukti itu tertata rapi, jelas, dan sangat kuat untuk digunakan sebagai bukti pengkhianatan. Damian menyadari bahwa Elara tidak hanya mengetahui pengkhianatannya. Elara telah merekayasa kebocoran itu, membiarkannya terjadi, dan mendokumentasikannya dengan sempurna. Damian ingat salah satu rekaman suara itu. Itu adalah rekaman ketika ia sedang berdiskusi dengan Kevin, di mana ia meremehkan upaya Elara yang mencoba memberikan saran bisnis di awal proyek, dan bahkan mengolok-olok Elara di depan Kevin. Elara telah merekam semua hal. Sebuah pesan baru muncul di layar ponselnya, kali ini dari Pak Hendra. Bukan pesan ancaman, melainkan pesan formal yang dingin. Tuan Damian, Nyonya Elara telah menyertakan semua bukti ini dalam berkas gugatan cerai. Bukti ini tidak hanya akan memastikan Nyonya Elara memenangkan perceraian tanpa harus membagi aset, tetapi juga dapat digunakan untuk menggugat Anda atas penyalahgunaan informasi perusahaan di masa depan. Nyonya Elara menyarankan Anda untuk menandatangani semua dokumen perceraian tanpa tuntutan, agar proses ini cepat selesai. Karena jika tidak, Nyonya Elara akan mengungkap pengkhianatan Anda ke publik dan pihak berwajib. Damian menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia kini menyadari bahwa kehancurannya jauh lebih dalam daripada sekadar hilangnya harta. Ia adalah seorang pengkhianat, dan wanita yang ia khianati adalah pemilik sesungguhnya dari harta yang ia coba jual demi keuntungan pribadi. Elara tidak hanya pintar. Elara adalah ahli strategi yang bermain di level yang berbeda. Ia membiarkan Damian mencuri dari perusahaannya sendiri, hanya untuk mendapatkan bukti hukum yang kuat untuk menghancurkannya. Di saat yang sama, Ibu Ratna keluar dari sofa dan berjalan ke Damian. Air mata membasahi pipinya yang keriput. "Damian, Ibu minta maaf," katanya. Suaranya lemah. "Ibu yang terlalu sombong. Kita harus berlutut. Kita harus memohon. Dia mencintai kamu, Nak. Kamu harus bujuk dia untuk kembali. Kalau dia kembali, semua aset itu akan kembali juga." Damian menatap ibunya dengan pandangan kosong. "Dia tidak mencintaiku, Bu. Dia membenciku. Dia membenci kita. Dan yang lebih buruk, dia sudah tahu semuanya. Dia tahu aku membocorkan informasi. Dia tahu aku mencuri dari perusahaannya sendiri." Ibu Ratna terdiam. Wajahnya kebingungan. "Apa maksudmu, Damian?" Damian menunjukkan file di ponselnya kepada Ibu Ratna dan Kevin. Saat mereka melihat transkrip dan bukti rekaman pengkhianatan itu, Kevin terkejut, namun Ibu Ratna justru menangis lebih keras. Kau melakukan ini di belakang ibu? Damian?" Ibu Ratna terisak. "Kau mengkhianati perusahaanmu sendiri? Kau mengkhianati kepercayaan keluargamu. Perusahaan ini bukan milik kita, Bu. Perusahaan ini milik Elara," balas Damian. Suaranya pecah. "Aku mencuri dari Elara, dan dia tahu. Dia sengaja membiarkanku melakukannya untuk mendapatkan bukti ini. Dia merencanakan kehancuran kita, Bu, sejak awal." Kevin yang mendengarnya kini berdiri tegak. Ketakutan di matanya berubah menjadi kebencian baru. "Jadi, karena pengkhianatanmu, Kak, semua ini hancur? Kalau saja kau tidak serakah, mungkin Elara tidak akan punya bukti kuat untuk menghancurkan kita secepat ini." Ibu Ratna, yang baru saja memohon, kini mengalihkan amarahnya kepada Damian. "Kau pengecut, Damian. Kau membiarkan istrimu menipumu dan kau mengkhianati kami. Semua ini adalah kesalahanmu. Semua yang kau lakukan hanya untuk memuaskan egomu yang merasa kurang dihargai." Damian merasa dunianya runtuh 2 kali lipat. Bukan hanya Elara yang menghakiminya, tetapi juga keluarganya yang kini menudingnya sebagai biang keladi. Mereka tidak melihat keserakahan dan kesombongan mereka sendiri sebagai penyebab utama. Mereka melihat pengkhianatan Damian sebagai kesalahan teknis yang mempercepat kehancuran. Damian menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta, ia kehilangan harga diri dan tempatnya di mata keluarganya. Ia telah dikorbankan, baik oleh Elara maupun oleh Ibu Ratna,
yang kini sibuk berusaha menyelamatkan diri dari hukuman sosial. Di tengah malam yang dingin, Damian hanya bisa menerima kenyataan pahit itu. Ia telah meremehkan wanita yang ia sebut istrinya, dan ia telah mengkhianati investornya. Kini, Elara memiliki kendali penuh atas hidupnya, baik secara finansial maupun hukum. Damian memutuskan untuk mengikuti saran Pak Hendra. Ia akan menandatangani semua dokumen cerai, tanpa tuntutan apapun, demi mencegah kehancuran publik yang akan menyusul. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya akan dipenuhi dengan penyesalan dan upaya keras untuk membangun kembali apa yang telah ia hancurkan sendiri. Elara sudah menang, dan kekalahan Damian adalah absolut dan tak terhindarkan. Kabar kehancuran proyek Grand Horizon Estate menyebar cepat di kalangan pebisnis properti dan sosialita ibu kota. Bisnis keluarga Ibu Ratna yang selama ini diagungkan mendadak lumpuh total. Namun, yang lebih mengejutkan adalah gosip liar yang beredar. Semua ini disebabkan oleh seorang wanita yang diusir di depan mata para staf. Ibu Ratna, yang kini tinggal di apartemen sempit, menolak untuk menerima kekalahan ini dalam diam. Ia memutuskan untuk melakukan manuver sosial terakhirnya. Ia nekat menyelenggarakan acara syukuran kecil-kecilan di sebuah restoran mewah dengan mengundang relasi bisnis lama dan beberapa sosialita. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi dan mencari investor baru, mencoba meyakinkan mereka bahwa masalah ini hanyalah gangguan teknis sementara. Ia memaksa Damian dan Kevin untuk ikut serta, tampil layaknya keluarga yang masih utuh dan sukses. Damian hadir dengan wajah muram, masih dihantui rasa bersalah dan ketakutan akan pengungkapan hukum oleh Elara. Sementara Kevin, meski mengenakan setelan jas termahalnya yang tersisa, terlihat sangat tidak nyaman. Takut ada yang bertanya tentang proyek yang kini menjadi puing-puing. Perayaan itu terasa hambar. Para tamu datang, namun alih-alih memberikan selamat, mereka justru melayangkan pertanyaan bernada simpati palsu yang menusuk. Ibu Ratna mati-matian mencoba tersenyum, berbohong tentang restrukturisasi perusahaan dan kontrak baru yang lebih besar yang akan datang. Tepat di tengah acara, saat Ibu Ratna sedang mengangkat gelas untuk memberikan toast yang penuh kepalsuan, pintu utama restoran terbuka. Masuklah sosok yang sangat dikenal oleh sebagian besar tamu di sana. Maya, sahabat Elara, yang dikenal sebagai salah satu jurnalis bisnis paling berpengaruh di ibu kota, kini berjalan masuk bersama Pak Hendra. Namun, bukan hanya mereka. Di belakang mereka, berjalan dengan anggun dan penuh kepercayaan diri, adalah Elara. Kali ini, Elara tidak mengenakan kemeja katun lusuh. Ia mengenakan gaun sutra elegan yang dirancang khusus, memancarkan aura kekayaan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia berjalan dengan sorot mata yang dingin dan tajam, tanpa menyembunyikan identitasnya lagi. Kehadiran Elara di tengah perayaan itu ibarat bom waktu yang meledak. Semua mata tertuju padanya. Bisikan berubah menjadi keheningan total. Ibu Ratna yang sedang memegang gelas, tertegun di tempat, tangannya gemetar. Damian dan Kevin menunduk, tidak berani menatap wajah Elara. Elara tidak datang untuk menyapa. Ia datang untuk mengakhiri sandiwara itu. Ia berhenti di tengah ruangan. Pak Hendra segera maju dan meminta perhatian semua orang. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," kata Pak Hendra dengan suara lantang. "Kami di sini untuk mengklarifikasi rumor yang beredar mengenai kejatuhan Grand Horizon Estate. Sebenarnya, ini bukan gangguan teknis." Ibu Ratna mencoba menyela. "Ini bukan tempatnya. Siapa yang mengundang kalian?" Elara akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Saya yang mengundang diri saya sendiri, Ibu Ratna. Ini adalah klarifikasi terakhir saya sebagai pemilik utama proyek Grand Horizon Estate." Pak Hendra melanjutkan, mengambil alih panggung. Ia tidak mengungkapkan detail finansial yang rumit, melainkan fakta yang lebih menghancurkan secara sosial. "Kami mengonfirmasi bahwa proyek Grand Horizon Estate dilumpuhkan oleh Nyonya Elara." Jelas Pak Hendra, seluruh aset dan dana
ditarik kembali karena terjadi penyalahgunaan kepercayaan dan pengkhianatan finansial oleh pimpinan proyek. Nyonya Elara telah mengajukan gugatan cerai kepada Tuan Damian, dan kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Tuan Damian selama menikah telah membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak saingan, sambil menikmati kemewahan yang dibiayai oleh dana Nyonya Elara. Pengungkapan itu adalah pukulan telak. Kata-kata pengkhianatan finansial dan penyalahgunaan kepercayaan menghancurkan sisa-sisa reputasi Ibu Ratna, Damian, dan Kevin. Mereka tidak hanya bangkrut, mereka kini dicap sebagai penipu dan pengkhianat. Ibu Ratna menjerit, menjatuhkan gelasnya. Cairan merah tumpah ke lantai, menyerupai darah. Damian yang merasa dipermalukan dan dikhianati oleh Pak Hendra dan Elara hanya bisa memejamkan mata. Elara menatap Damian untuk terakhir kalinya, matanya penuh penghukuman. Ia membiarkan tatapannya berbicara. Kau memilih uang dan penghinaan, kau akan mendapatkan keduanya. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Elara berbalik dan berjalan keluar, diiringi Pak Hendra dan Maya. Ia meninggalkan perayaan palsu itu hancur berantakan. Dan Ibu Ratna serta keluarganya kini menghadapi sorotan media yang akan datang, dicap sebagai keluarga yang runtuh karena kesombongan dan pengkhianatan. Misi Elara selesai. Tidak ada lagi yang meragukan siapa yang memiliki kendali dan mengapa ia menghancurkan mereka. Setelah pengungkapan mengejutkan di tengah pesta, efeknya langsung terasa. Bukan hanya desas-desus sosial yang menghantam Ibu Ratna dan keluarganya, tetapi juga badai hukum yang dimotori oleh Elara dan Pak Hendra. Kehancuran finansial kini diikuti oleh kehancuran kebebasan pribadi. Elara telah memastikan bahwa gugatan cerainya terhadap Damian berjalan sangat mulus, dengan bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan, rekaman suara, transkrip, dan jejak transfer dana gelap. Damian tidak punya pilihan selain menandatangani semua dokumen yang disodorkan Pak Hendra. Ia diceraikan secara resmi tanpa mendapatkan harta gonogini sebesar pun. Namun, Elara tidak berhenti pada gugatan perdata. Menggunakan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas Nusantara Capital, perusahaan yang menguasai mayoritas saham proyek Grand Horizon, Elara mengajukan laporan pidana terhadap Damian. Laporan itu menuduh Damian melakukan penyalahgunaan jabatan dan informasi rahasia yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan terhadap perusahaan. Bukti yang diserahkan Pak Hendra sangat kuat dan terstruktur. Beberapa hari setelah perceraian diputuskan, saat Damian sedang berusaha mencari pekerjaan serabutan, ia didatangi oleh petugas kepolisian. Ia ditahan, bukan karena urusan utang, melainkan karena kejahatan korporat, penyalahgunaan informasi, dan penggelapan yang ia lakukan terhadap perusahaan yang ia kira miliknya sendiri. Perusahaan yang ternyata milik mantan istrinya. Penahanan Damian adalah pukulan mematikan bagi Ibu Ratna. Ia merasa seluruh dunianya kini benar-benar direnggut. Kevin mencoba membantu dengan menghubungi beberapa kenalan lama Ibu Ratna, memohon bantuan hukum atau sekadar uang jaminan. Namun, tidak ada yang mau membantu. Nama baik keluarga mereka sudah tercemar total. Pengungkapan di restoran telah menjadikan mereka paria sosial di lingkaran elit. Tidak ada pengacara top yang mau mengambil kasus yang jelas-jelas melibatkan bukti pengkhianatan. Apalagi ketika lawan mereka adalah sosok yang kini terungkap sebagai investor raksasa yang misterius. Ibu Ratna dan Kevin kini tinggal di apartemen sempit itu dalam kondisi putus asa. Mereka mulai menyalahkan satu sama lain atas kondisi Damian. Ibu Ratna menyalahkan Kevin yang selalu menuntut kemewahan, dan Kevin menyalahkan Ibu Ratna yang terlalu sombong dan tidak hati-hati dalam urusan dokumen. Dalam keputusasaannya, Ibu Ratna mengambil langkah nekat. Ia menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah memohon belas kasihan langsung dari Elara. Ia memaksa Kevin untuk mengantar dirinya ke rumah baru Elara. Tentu saja, ia tidak tahu di mana rumah baru Elara. Namun,
Ibu Ratna menggunakan jaringan lamanya dan akhirnya berhasil mendapatkan alamat kantor Pak Hendra. Mereka berdua datang ke kantor Pak Hendra, mengemis untuk diberikan waktu bertemu Elara. Pak Hendra menyambut mereka dengan ekspresi netral. Nyonya Elara sudah meminta saya untuk tidak menerima pertemuan apapun dari pihak Anda, Nyonya Ratna. Urusan hukum sudah berjalan. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh di hadapan Pak Hendra. Tolong Pak Hendra, berikan kami kesempatan. Katakan padanya kami menyesal. Kami akan mengembalikan semuanya. Kami akan bekerja untuknya, asalkan dia mencabut laporannya atas Damian. Damian adalah satu-satunya putra saya. Dia tidak pantas mendekam di penjara. Kevin ikut memohon, menundukkan kepala. Kami butuh kesempatan, Pak. Kami janji tidak akan mengulanginya. Kami akan bekerja keras. Pak Hendra hanya menghela napas. Ia sudah lama bekerja untuk Elara dan tahu betapa sabarnya kliennya ini menahan diri selama bertahun-tahun. Nyonya Elara tahu Anda akan datang, Nyonya Ratna, kata Pak Hendra. Suaranya melembut namun tegas. Ia meminta saya menyampaikan pesan terakhirnya. Ia tidak akan mencabut laporannya. Keputusan Tuan Damian untuk mengkhianati perusahaan dan istrinya adalah pilihannya sendiri. Nyonya Elara telah memperingatkan Anda semua dengan keheningan dan kesabaran. Namun Anda memilih untuk mengusirnya. Sekarang, ini adalah konsekuensi logis dari tindakan Anda. Pak Hendra kemudian menyerahkan 2 amplop tebal kepada Ibu Ratna dan Kevin. Di dalamnya adalah dokumen legal terakhir. Jelas Pak Hendra, Nyonya Elara sebagai pemilik sah rumah lama Anda, kini menjualnya untuk menutupi sebagian kecil kerugian proyek. Nyonya Elara menyarankan Anda untuk menggunakan dana tersisa dari penjualan aset kecil Anda yang lain untuk membiayai pengacara Tuan Damian. Mengenai Tuan Kevin, Nyonya Elara menyarankan Anda untuk mendaftar kuliah lagi di universitas yang lebih sederhana atau mencari pekerjaan yang jujur. Nyonya Elara tidak akan lagi menjadi jaring pengaman bagi keserakahan Anda. Ibu Ratna dan Kevin meninggalkan kantor Pak Hendra dengan tangan hampa. Tidak ada belas kasihan, hanya surat-surat hukum dan penegasan bahwa semua keputusan yang diambil Elara adalah untuk menegakkan keadilan atas penghinaan yang mereka lakukan. Saat mobil Pak Hendra mengantar mereka kembali ke apartemen sewaannya, Ibu Ratna menatap amplop itu. Air matanya menetes. Ia menyadari hukuman yang diberikan Elara jauh lebih kejam daripada sekadar kebangkrutan. Hukuman itu adalah isolasi total dari belas kasihan dan pengakuan. Sementara itu, Damian berada di balik jeruji, menghadapi penyesalan yang terlambat datang. Ia telah meremehkan seorang ratu yang menyamar. Ia telah mengkhianati seorang dewi penyelamat. Dan kini, ia harus membayar harga termahal atas kesombongan dan kebutaannya. Beberapa bulan berlalu sejak penahanan Damian dan pengusiran memalukan yang dialami Ibu Ratna serta Kevin. Bagi Elara, hari-hari itu dipenuhi dengan ketenangan dan fokus yang sudah lama ia rindukan. Ia telah secara resmi bercerai dari Damian, bebas dari sandiwara pernikahan yang penuh kepalsuan, dan kini sepenuhnya mengendalikan kerajaan bisnisnya yang tersembunyi. Elara kini tinggal di sebuah rumah modern minimalis, di kawasan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan pameran kekayaan yang ia benci. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan markas pribadinya. Ia kembali menjalin komunikasi erat dengan sahabatnya, Maya, yang kini bekerja sebagai kepala komunikasi di salah satu perusahaannya. Dengan bantuan Pak Hendra, Elara merestrukturisasi semua asetnya, menggabungkan perusahaan-perusahaan cangkang menjadi satu konglomerat besar yang legal, transparan, dan terstruktur. Elara kini bekerja tanpa penyamaran. Ia menjadi pengusaha wanita yang diakui, fokus pada proyek properti baru yang etis dan berkelanjutan. Ia menyadari bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada berlian yang dipamerkan Ibu Ratna, tetapi pada kebebasan untuk berkreasi dan kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Uang baginya bukan lagi alat balas dendam, tetapi alat untuk menciptakan perubahan positif.
Ia bahkan mendirikan yayasan kecil untuk membantu wanita yang mengalami diskriminasi atau kesulitan finansial dalam rumah tangga. Suatu sore, saat Elara sedang melakukan panggilan konferensi dengan Pak Hendra, Maya masuk dan meletakkan 2 buah majalah bisnis di meja Elara. Wajahnya menunjukkan campuran simpati dan kepuasan. "Lihat ini, Elara," kata Maya, menunjuk artikel di salah satu majalah. Judulnya mencolok, "Dari Raksasa Properti Jadi Debu, Kisah Tragis Kebangkrutan Keluarga Sombong." Sebuah kisah yang secara halus merujuk pada kejatuhan keluarga Damian, dengan detail yang sangat memalukan. Elara mengambil majalah itu dan membacanya sekilas, tanpa emosi. "Mereka mendapatkan apa yang mereka tanam, Maya. Aku sudah mengingatkan mereka." "Bukan hanya itu," sela Maya, menunjuk majalah kedua. Majalah itu adalah majalah gaya hidup. Ini tentang Ibu Ratna. Setelah Damian ditahan dan mereka kehilangan rumah, Kevin terpaksa menjual semua barang terakhirnya. Ibu Ratna sekarang menjadi seorang penjaga toko bunga di pasar tradisional, tempat yang sangat kontras dengan hidupnya dulu. Elara terdiam sejenak. Ia membayangkan Ibu Ratna yang selalu mengenakan setelan desainer, kini berlumuran tanah dan air, berjuang mencari uang receh. Namun, di hati Elara tidak ada lagi kebencian, hanya rasa hampa yang dingin. Hukuman sudah tuntas. Maya melanjutkan. Dan Kevin, dia mencoba melamar pekerjaan kemana-mana, tapi nama keluarganya menjadi stigma. Akhirnya, dia menerima saran Pak Hendra untuk mendaftar di Akademi Teknis. Mencoba memulai hidup baru dari nol, belajar keterampilan nyata. Dia mengirim pesan ke Pak Hendra, meminta maaf secara tulus atas semua hinaannya di masa lalu. Elara menghela napas. Setidaknya Kevin mendapat kesempatan kedua. Gumamnya. Kesempatan itu bukan karena belas kasihan Elara, melainkan karena Kevin mencapai titik nol dan memilih jalan yang lebih jujur. Kevin, si ipar yang manja, kini terpaksa berhadapan dengan realitas dan mulai berkontribusi nyata pada kehidupannya sendiri, bukan lagi menjadi benalu. Terkait Damian, Pak Hendra memberikan laporan yang lebih suram. Damian, yang kini menjalani masa penahanan, mengirimkan surat permohonan maaf yang panjang kepada Elara. Ia mengakui semua kesalahannya, kebodohannya, dan pengkhianatannya. Damian mengatakan, di balik jeruji besi, ia baru menyadari betapa berharganya Elara, bukan sebagai istri, melainkan sebagai pasangan hidup yang memberinya perlindungan dan kemewahan sejati. Elara membaca surat itu dengan tenang. Rasa penyesalan Damian terasa tulus. Tetapi bagi Elara, itu tidak lagi relevan. Cinta sudah mati, kepercayaan sudah lama terkubur. Ia menulis balasan singkat melalui Pak Hendra. Isinya bukan pengampunan, melainkan sebuah pernyataan fakta. "Saya memaafkan Anda, tetapi saya tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan. Dan saya tidak akan mencabut tuntutan hukum yang berlaku. Anda harus membayar konsekuensi dari setiap pilihan yang telah Anda ambil." Elara menutup file lama itu. Ia kini telah menemukan kebahagiaan baru yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kekuatan. Ia tidak perlu lagi menyamar. Ia adalah Elara, pengusaha sukses yang dulunya diremehkan karena kesederhanaannya, namun kini ditakuti karena kecerdasan dan integritasnya. Ia memilih untuk memandang ke depan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang penuh kesombongan dan pengkhianatan. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga, bahwa kontribusi sejati tidak butuh pengakuan verbal, dan kehancuran seringkali datang dari orang-orang terdekat yang buta oleh keserakahan. Setahun berlalu. Elara berdiri di puncak gedung pencakar langit yang baru selesai dibangun, proyek ambisius yang sepenuhnya ia danai. Angin menerpa wajahnya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tetapi ke depan, ke arah cakrawala yang kini terasa tak terbatas. Bisnisnya, yang kini beroperasi di bawah nama barunya, Pilar Utama Holdings, telah berkembang pesat, menjadi salah satu holding properti terkemuka di Indonesia. Semua orang tahu nama Elara,
bukan sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai sosok strategis yang cerdas dan berintegritas. Hari itu, Elara sedang meresmikan proyeknya. Dalam acara gala dinner mewah, ia berpidato, bukan tentang kemenangan atau balas dendam, tetapi tentang nilai sejati dari kontribusi. Dulu, saya pernah diberitahu bahwa saya tidak berkontribusi apa-apa, ujar Elara di hadapan ratusan investor dan rekanan bisnis. Saya belajar bahwa kontribusi sejati tidak butuh pengakuan lisan. Kontribusi sejati adalah fondasi yang kokoh, yang jika ditarik akan meruntuhkan seluruh bangunan kebohongan. Sekarang, saya memilih untuk membangun fondasi baru. Fondasi yang dibangun di atas kejujuran, integritas, dan penghargaan terhadap semua orang tanpa memandang penampilannya. Maya dan Pak Hendra tersenyum bangga menyaksikan Elara. Mereka tahu, Elara telah menemukan mahkota sejati. Mahkota yang terbuat dari kekuatan diri, bukan dari status pernikahan atau harta warisan. Di sisi lain kota, Damian menjalani masa hukumannya. Penjara memberinya pelajaran yang jauh lebih mahal daripada kebangkrutan. Ia akhirnya mengakui bahwa ia telah mengkhianati permata di depan matanya. Ia sering menulis surat kepada Elara, namun ia tidak pernah meminta pengampunan, melainkan hanya mengucapkan terima kasih, karena telah membebaskannya dari kehidupan yang penuh kepalsuan. Sementara itu, Ibu Ratna dan Kevin kini hidup sangat sederhana. Ibu Ratna menemukan kedamaian yang aneh dalam kesibukannya sebagai penjaga toko bunga. Tanpa status sosial yang harus dipertahankan, ia mulai belajar menghargai usaha kecil dan jerih payah yang selama ini ia hina. Ia tidak lagi sombong, tetapi ia hidup dalam penyesalan yang mendalam atas kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan. Adapun Kevin, setelah menyelesaikan akademi teknisnya, ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor lapangan di sebuah proyek konstruksi kecil. Ia bekerja keras, setiap hari merasakan beratnya kontribusi nyata. Suatu hari, ia melihat iklan besar proyek baru Elara, Pilar Utama Holdings, di surat kabar. Alih-alih iri, Kevin hanya menghela napas. Ia bangga pada Elara, dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Kevin tidak lagi menjadi benalu, ia menjadi pekerja keras yang jujur. Elara, di tengah kesuksesan barunya, tidak pernah menutup diri dari kemungkinan kebahagiaan baru. Ia bertemu dengan seorang pria yang menghargainya karena kecerdasannya, bukan karena uangnya. Pria itu melihat sosok Elara yang berpakaian sederhana di kantor, tanpa tahu kekayaan yang ia miliki, dan menghargai ide-ide briliannya. Hubungan mereka berkembang perlahan, tulus, dan damai, jauh dari intrik dan sandiwara masa lalu. Kisah ini berakhir bukan dengan dendam yang dibayar lunas, tetapi dengan kehidupan yang ditebus. Elara berhasil membebaskan dirinya dari lingkungan beracun dan menjadi penguasa sejati atas takdirnya sendiri. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa wanita yang diremehkan karena penampilannya yang sederhana seringkali adalah pemilik kekuatan dan kekayaan yang sesungguhnya. Dan satu kalimat perintahnya saat diusir itu, batalkan kontraknya sekarang. Bukanlah akhir, melainkan awal dari hidup yang otentik dan penuh kemenangan. Elara menatap keramaian di sekitarnya. Wajahnya tersenyum puas. Ia akhirnya mendapatkan apa yang paling ia inginkan. Kehormatan, kebebasan, dan kehidupan yang benar-benar miliknya. Jangan pernah meremehkan orang yang tampak sederhana, karena kontribusi sejati seringkali bekerja dalam diam, dan kesombongan adalah investasi yang selalu berujung pada kerugian.